Belum lama ini, salah satu aset militer paling vital milik Amerika Serikat jadi target sebuah serangan. Dan serangan ini ya bisa dibilang membuka mata banyak pihak tentang sebuah kerentanan yang nggak terduga, tepat di jantung kekuatan udara mereka. Pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya melumpuhkan sebuah pesawat yang tugasnya adalah melihat segalanya dari angkasa? Jawabannya, ternyata sama sekali bukan di udara. Dan mungkin ini bakal bikin Anda kaget. Yap, pesawat ini nggak ditembak jatuh pas lagi terbang. Serangannya justru dilancarkan saat pesawat ini berada di posisi paling lemah, yaitu ketika lagi parkir manis di landasan. Oke, kita bakal bedah lebih dalam lagi soal insiden ini. Oke, mari kita mulai dari fakta-fakta dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Di mana lokasinya? Dan kapan insiden ini berlangsung? Jadi, menurut berbagai laporan yang beredar, sebuah pesawat komando A3 Sentry AWACS dihantam oleh rudal balistik Iran. Kejadiannya tanggal 27 Maret di Pangkalan Udara Pangeran Sultan, Arab Saudi. Nah, yang menarik, pesawat itu lagi diam di darat, bukan sedang beroperasi. Foto-foto yang viral di media sosial nunjukin kerusakan yang parah banget. Tapi sampai sekarang, Pentagon masih diam 1000 bahasa. Jadi kita semua masih mengandalkan analisis dari para ahli di luar sana. Jadi, kenapa sih kehilangan satu pesawat ini bisa jadi berita besar? Nah, untuk ngerti itu, kita harus paham dulu kalau E3 AWACS ini bukan pesawat sembarangan. Ini adalah pusat komando terbang yang perannya super vital. AWACS itu singkatan dari Airborne Warning and Control System. Biar gampang, bayangin aja ini kayak menara kontrol lalu lintas udara, pusat intelijen, sekaligus otaknya strategi pertempuran. Semuanya dijadiin satu dalam sebuah pesawat. Fungsinya tuh banyak banget. Pesawat ini bisa mendeteksi ancaman dari jauh banget, sampai ratusan kilometer. Dia juga yang ngarahin jet tempur kayak S-35 ke sasarannya, ngatur jadwal isi bensin di udara, bahkan sampai melacak drone musuh. Intinya, dalam sebuah pertempuran, AWACS inilah yang jadi sutradaranya di angkasa. Mengingat perannya yang sepenting itu, apa dong dampak langsung dari serangan ini? Yuk kita coba hitung kerugiannya, baik dari sisi materi maupun dari sisi manusianya. Dari sisi duit, ini kerugian yang luar biasa besar. Satu unit pesawat ini harganya sekitar 270 juta dolar Amerika. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 4,6 triliun rupiah. Uang sebanyak itu buat satu aset yang sekarang, ya, hancur di landasan pacu. Dan yang jauh lebih penting, ada korban manusia. Sedikitnya 12 personel militer Amerika Serikat dilaporkan terluka akibat serangan ini. Kalau lihat dari tingkat kerusakan yang ada di foto-foto, banyak analis intelijen dari sumber terbuka yang menyimpulkan kalau pesawat ini udah nggak mungkin bisa diperbaiki. Mereka menyebutnya kerugian total, sebuah pukulan yang telak banget. Mungkin Anda mikir, ini kan cuma satu pesawat doang. Tapi ketika armada yang ada itu jumlahnya udah terbatas banget, kehilangan satu unit aja bisa memicu efek berantai yang dampaknya sangat signifikan. Jadi gini nih, Angkatan Udara AS itu cuma punya sekitar 16 unit E3 yang masih aktif di seluruh dunia. Kehilangan satu unit itu artinya mengurangi hampir 7% dari total armada global mereka. Ini adalah armada yang sangat kecil untuk tugas yang begitu besar dan penting. Nah, masalahnya beberapa pesawat yang persisa itu kan udah disebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah. Dengan hilangnya satu unit, pesawat-pesawat lain jadi harus kerja ekstra keras. Ini jelas bikin kesiapan tempur jadi menipis dan nambahin beban ke para kru dan jadwal perawatannya. Semua ini kalau kita tarik benang merahnya, membawa kita ke satu kesimpulan yang sangat jelas. Serangan ini bukan kebetulan. Ada perhitungan strategis yang sangat cermat di baliknya. Para pengamat pertahanan percaya kalau Iran sengaja mengincar aset yang mereka tahu sangat berharga dan, ini yang paling penting, sulit banget buat diganti dalam waktu singkat. Ini cara yang cerdas untuk melemahkan kemampuan musuh tanpa harus terlibat langsung dalam pertempuran udara yang resikonya tinggi. Masalahnya jadi makin rumit karena armada I-3 yang ada sekarang itu udah pada tua. Pesawat penggantinya yaitu E-7 Wedgetail, prosesnya masih molor dan kayaknya baru bakal siap beberapa tahun lagi. Serangan ini terjadi tepat di celah kerentanan itu, makin menekan armada yang usianya sudah lanjut. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau quarterback di langit aja bisa dilumpuhkan semudah ini di darat, apa artinya ini bagi strategi dan masa depan kekuatan udara secara keseluruhan? Ini adalah sesuatu yang pasti lagi dipikirin keras oleh para perencana militer di seluruh dunia saat ini.